Palestina tidak bisa penuhi 3 syarat penting pendirian negara. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, ada kabar yang cukup menyenangkan dari Jepang. Diberitakan oleh Reuters, Jepang tidak akan mengakui negara Palestina di sidang umum PBB mendatang. Saudara, hal ini dikutip dari media Jepang Asahi. Kenapa Jepang tidak akan mengakui negara Palestina? Diasumsikan bahwa Jepang ingin menjaga hubungan ekonominya yang baik dengan Amerika Serikat. Namun di lain pihak juga ada kemungkinan Jepang ingin menghindari konflik dengan Israel. Jepang adalah negara yang punya hubungan sangat baik dengan Israel, Bapak Ibu semua. Nah, sebaliknya, negara seperti Inggris yang baru saja menerima kedatangan Presiden Donald Trump tetap ingin mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 yang masih akan bergulir hingga 25 September 2025. Nah, kita akan melihat negara-negara mana lagi yang akan mengakui Palestina sebagai negara dalam sidang umum PBB ini. Sebelumnya memang ada pernyataan dari misalnya Perancis, lalu Kanada, Australia, Belgia. Mereka ini semuanya negara-negara yang akan mendukung pengakuan terhadap Palestina. Nah, Presiden Prabowo sendiri, Presiden Indonesia, dijadwalkan akan berbicara di sidang Majelis Umum PBB pada 23 September. Dan tentu saja Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akan tampil juga. Jadi kita akan mendengar ya pernyataan penting dari pemimpin-pemimpin negara yang berkaitan dengan Palestina. Bapak Ibu semua, sebelumnya pada 12 September 2025 ada 142 negara yang telah mengadopsi Deklarasi New York tentang penyelesaian damai isu Palestina. Dari negara-negara yang ikut pada sidang Majelis Umum PBB 12 September itu, 10 negara saja yang menolak implementasi dari Deklarasi New York. 12 negara lainnya tidak memberikan suara atau abstain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari syarat berdirinya negara, kita bisa lihat dari Konvensi Montevideo yang dideklarasikan pada tahun 1933. Konvensi Montevideo mengenai persyaratan hukum kenegaraan ini sudah ada sejak sebelum negara Israel merdeka pada tahun 1948. Nah, syarat berdirinya sebuah negara pertama adalah sebuah wilayah. Jelas sekali Bapak Ibu, Palestina wilayahnya tidak jelas di mana. Palestina yang saat ini mereka mengklaim wilayah negara mereka itu adalah Yudea dan Samaria. Bapak Ibu tentu saja nggak perlu jadi orang bergelar profesor, bergelar doktor. Bapak Ibu cukup buka Alkitab. Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali kata Yudea, banyak sekali kata Samaria. Dan itu jelas penghuni wilayah tersebut adalah orang-orang Yahudi. Yudea identik dengan Yehuda, kerajaan Israel Selatan ketika kerajaan Israel pecah dua. Israel Utara ibu kotanya Samaria, Israel Selatan atau Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Jadi Yudea dan Samaria tidak asing bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Kristen. Ya, bagaimana bisa punya
pingin punya negara tapi nggak punya wilayah. Nah, Israel pada tahun 1993 sudah memberikan wilayah untuk Palestina, untuk mereka memerintah sebagai sebuah otoritas. Otoritas Palestina namanya. Dikasihlah Bethlehem, dikasihlah Yeriko, Shichem yang kemudian diganti nama menjadi Nablus. Jadi mungkin Bapak Ibu bosen ya. Ini fakta Israel ngomongnya selalu itu lagi. Karena ini sangat sederhana Bapak Ibu. Cuma memang bagi orang-orang yang anti Israel, mereka akan susah mengerti. Mereka akan susah menerima fakta sejarah bahwa Palestina itu tidak pernah eksis. Tidak ada yang namanya kerajaan Palestina. Tidak ada nama raja, seorang raja dari kerajaan Palestina, karena memang tidak pernah ada. Nah, kembali ke konvensi Montevideo. Syarat kedua adalah penduduk tetap. Nah, Bapak Ibu, penduduk tetap. Kenapa ini juga menjadi masalah bagi penetapan negara Palestina? Karena selama ini Palestina justru mengklaim orang-orang yang tinggal di wilayahnya itu adalah pengungsi. Jadi mereka bukan penduduk tetap kan? Jadi dengan sendirinya syarat menjadi negara itu gugur. Kalau dari dulu Palestina menetapkan bahwa orang-orang yang ada di Bethlehem, orang-orang yang ada di Yeriko, orang-orang yang ada di Gaza itu bukan pengungsi, tetapi adalah penduduk tetap, penduduk asli dari wilayah tersebut, maka salah satu syarat untuk mendirikan negara itu bisa terpenuhi. Tetapi sayangnya justru kebalikannya. Selama ini mereka selalu mengklaim bahwa mereka itu adalah pengungsi. Mereka merasa bahwa wilayah mereka itu sebelumnya adalah di wilayah yang menjadi negara Israel saat ini. Jadi mereka tidak merasa mereka itu adalah penduduk di wilayah Gaza. Mereka bukan penduduk di wilayah Bethlehem. Mereka bukan penduduk di wilayah Yeriko. Jadi lucu kan Bapak Ibu semua, tidak ada yang mengaku sebagai penduduk tetap. Yang ketiga syaratnya adalah pemerintahan yang efektif. Nah, pemerintahan yang efektif ini tidak terjadi juga di otoritas Palestina. Kenapa? Karena ada dualisme kepemimpinan. Di tepi barat atau Yudea dan Samaria ada Fatah. Dan Fatah musuhan sama Hamas. Hamas memusuhi Fatah. Hamas adanya di mana? Di Gaza. Jadi otoritas Palestina pun tidak pernah bisa masuk ke Gaza. Jadi gimana caranya Palestina ini mau jadi negara? Jangan ada-ada aja deh. Mendingan yang benar-benar aja. Patokan kita tetap dalam koridor kebenaran. Dan kebenaran itu patokannya ada di Alkitab. Dan sejarah membuktikan Palestina tidak pernah ada. Jadi untuk apa negara-negara sekarang ini ingin mengadakan sebuah negara Palestina yang tidak jelas wilayahnya? Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Saudara, terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Anda bisa memesan merchandise, menghubungi nomor telepon 0811 160 164. Terima kasih, Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach memberkati Anda semua.